Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, ini kelihatannya ini ada 1.000 orang tapi suaranya masih 20 ini. Nah, sudah sarapan belum? Belum? Waduh. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, itu baru jos. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, senang rasanya dapat melayani dalam kebaktian ini dan pertukaran pelayan firman antara Klasis Magelang dan juga Klasis Semarang Timur dilakukan sebagai program tahunan. Dan kami juga bersyukur sekali apabila Klasis Semarang Timur dapat menerima khususnya GKI Peterongan. Dan perkenalkan, nama saya Pendeta Obaja Nathanael. Saya melayani di GKI Wonosobo. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Wonosobo? Sudah? Oh, yang belum ada? Oh, ada juga yang belum. Kalau belum, sebentar lagi kan ini sudah akan memasuki bulan Juli ya. Bulan Juli, antara bulan Juli sampai Agustus itu biasanya adalah puncak paling dinginnya Wonosobo sampai Dieng. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat salju, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, cukup ke Dieng saja Bapak Ibu sudah bisa melihat salju. Karena biasanya kalau suhu udaranya berada di titik paling dingin itu biasanya suhunya minus Bapak Ibu. Jadi kalau pagi itu ada fenomena embun es, ya mirip-mirip salju lah ya, mirip-mirip salju sedikit. Dan terima kasih juga karena beberapa kali rombongan dari GKI Peterongan juga pernah mampir ke GKI Wonosobo, paduan suara. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah mampir ke GKI Wonosobo, ikutlah paduan suara supaya bisa ke Wonosobo ya Bapak Ibu. Nah, karena setiap paduan suara yang saya lihat, wah Bu Monika lagi nih. Bu Monika terus yang saya lihat. Jadi ayo Bapak Ibu mampir-mampirlah ke GKI Wonosobo. Gereja kami letaknya persis di sebelah selatan alun-alun gedung peninggalan Belanda, salah satu cagar budaya di Kabupaten Wonosobo Bapak Ibu. Dan saya sudah punya istri saya hanya satu Bapak Ibu, lalu anak saya baru satu. Dan kalau kita mau berkenalan lebih lanjut lagi, mungkin nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak Ibu. Nah, tema kita hari ini adalah siap untuk membajak. Bapak Ibu ada yang pernah membajak sawah? Atau ada yang pernah melihat orang sedang membajak sawah? Pernah? Pernah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau bahas tentang bajak-membajak. Oh ya, ketinggalan satu Bapak Ibu. Nah, saya ada titipan salam dari rekan-rekan jemaat, lalu juga majelis jemaat dari GKI Wonosobo, salam untuk jemaat, simpatisan, lalu juga majelis jemaat dari GKI Peterongan. Nah, Bapak Ibu kita melihat dari 1 Raja-Raja 19 yang tadi kita baca, yaitu tentang siap membajak. Siap membajak seperti apa sih? Apa maksudnya? Jadi sebelum kita melihat tentang bacaan kita yang lain, kita bahas dulu tentang konsep membajak ini. Membajak ini berarti siap untuk merespon panggilan Tuhan. Mau ikut serta dalam panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan di kitab Raja-Raja kita melihat bahwa Elisa dipanggil saat sedang membajak. Saat dia melakukan aktivitas yang memang biasanya dia lakukan. Dan di tengah-tengah aktivitas yang biasa dia lakukan, dia dipanggil untuk melayani Tuhan, menerima anugerah sebagai nabi. Dan ini adalah sebuah simbol kesiapan di tengah-tengah aktivitas. Dia rela meninggalkan segalanya, lalu mengikuti Elia. Coba bayangkan, lagi enak-enak bajak sawah, lagi enak-enak mengurus ladangnya, lalu juga hidup di tengah-tengah keluarga, tiba-tiba dipanggil untuk melayani, untuk menjadi nabi. Akhirnya apa? Dia tinggalkan semua itu. Dia nggak banyak tanya, kenapa kok saya, atau apa yang harus saya lakukan, atau apa yang saya dapat ketika saya melayani Tuhan. Dia nggak banyak tanya.
Dan ini adalah sebuah simbol tentang komitmen penuh tanpa syarat. Ketika kita mau melayani, apakah kita masih menaruh atau masih meminta banyak syarat? Atau mungkin masih banyak alasan bagi kita untuk menunda-nunda pelayanan? Nah, ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lagi masih beraktivitas, masih bekerja seperti biasanya, tiba-tiba ada yang datang ke rumah, ngetok-ngetok pintu, ngajak-ngajak ngobrol, awalnya basa-basi, tahu-tahu dibilang, "Pak, Bapak dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi penatua." Wah, kira-kira kaget nggak Bapak Ibu? Siapa di sini yang pernah tiba-tiba didatengin majelis jemaat lalu dilamar jadi penatua? Ada? Yang pernah? Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Yang sudah jadi penatua, perasaannya bagaimana? Diminta jadi penatua? Harap-harap cemas. Nah, itu. Lalu juga ketika kita melayani, kadang ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ada hal-hal yang harus memang kita pinggirkan terlebih dahulu untuk kita bisa melayani. Dan dalam pelayanan itu memang butuh komitmen. Komitmen seperti apa yang dimaksud? Yaitu memberi diri sepenuhnya untuk melayani. Melayani tanpa syarat, melayani tanpa adanya embel-embel. Melayani tanpa ada alasan ini itu. Lalu kenapa kita harus siap membajak ladangnya Tuhan? Kenapa kita harus mempunyai komitmen untuk melayani tanpa syarat? Jadi kalau kita melihat di Galatia Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka. Kita diberikan anugerah pembebasan dari Tuhan. Pembebasan dari apa? Dari dosa. Lalu juga sebagai manusia, kita diberikan banyak kebebasan keleluasaan oleh Tuhan. Ini adalah sebuah bentuk kemerdekaan dari Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi di Galatia ini kita juga bisa melihat bahwa jangan gunakan kebebasan itu sembarangan. Gunakanlah kemerdekaan atau kebebasan itu untuk melayani. Tuhan memberikan kita waktu yang banyak, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk bisa melakukan apapun. Begitu juga Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk bisa melayani. Kenapa kita harus melayani? Kenapa? Alasannya karena kita adalah milik Kristus. Milik Kristus artinya kita sudah disatukan di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Jadi artinya kalau Kristus pun ikut berkarya, kita pun juga berkarya. Ketika Kristus itu bergerak, kita pun disatukan dalam gerakan bersama Kristus itu. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Dan kalau kita di dalam Kristus, berarti hidup kita pun juga dipimpin oleh Roh. Roh yang menuntun kita. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh, berarti hidup kita harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya bisa menghasilkan buah? Ya kita harus mau memberi diri melayani Tuhan, melayani bersama Tuhan. Nah itu caranya untuk bisa menghasilkan menghasilkan buah. Dan lalu kita lihat lagi Bapak Ibu dari Lukas. Nah ini cukup unik juga. Ketika Yesus ingin pergi ke Yerusalem, dia ditolak. Padahal apa? Dia ingin melayani. Begitu juga ketika dia ingin masuk ke desanya orang Samaria. Dia ingin melayani. Niatnya baik. Niatnya tulus sekali. Tapi apa yang didapatkan oleh Yesus? Penolakan. Entah karena orang-orang Samaria ini menolak Yesus karena keyahudiannya atau karena dia lebih memilih Yerusalem dan lain sebagainya atau ada hal lainnya. Tapi memang dalam pelayanan itu ya kita pun juga sama.
Ketika kita mau melayani Tuhan, memberi diri melayani Tuhan, niat kita baik toh. Tapi dalam pelayanan belum tentu yang kita dapatkan itu selalu baik dan mulus saja. Ada tantangannya, bahkan penolakan. Ketika kita tulus melayani, ketika kita tulus memberi diri, ketika kita tulus mau melayani umat Tuhan, baik itu di gereja ataupun di rumah, di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan. Ketika kita tulus pasti akan selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Ketika kita mau melayani ada orang yang berusaha menjatuhkan. Ketika kita mau melayani ada orang yang iri. Ketika kita mau melayani ada saja yang berprasangka buruk terhadap kita. Ketika kita melayani ada omongan-omongan negatif. Kadang itu membuat kita mundur Bapak Ibu. Kadang itu membuat kita bahkan kecewa. Tapi melalui sikap Yesus kita melihat tantangan itu bukan sesuatu yang dapat membuat kita mundur. Tapi justru membuat kita semakin berniat untuk maju. Dan kita juga bisa belajar dari orang-orang yang menyatakan diri siap mengikut Tuhan. Ada 3 percakapan Bapak Ibu yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 57 dan juga 58. Apa yang orang itu katakan? Orang pertama katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kesannya semangat ya. Kesannya antusias sekali. Wah, aku mau mengikut engkau Tuhan. Kemana engkau pergi, aku ikut Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus mengatakan rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya? Di sini Yesus membalas antusiasme orang tersebut dengan sebuah realita atau gambaran tentang kerasnya kehidupan seorang Mesias. Tentang tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam sebuah komitmen pelayanan. Yesus menekankan tentang realitas pengorbanan mengikut Dia. Mengikut Yesus berarti kita juga harus siap meninggalkan atau hidup tanpa kenyamanan dan kestabilan duniawi. Kadang ketika kita melayani, kita pun juga harus berani meninggalkan zona nyaman kita Bapak Ibu. Sebagai contoh apa? Ini balik lagi tentang penatua ya Bapak Ibu. Cari atau mencari penatua di GKI Peterongan itu mudah atau susah Bapak Ibu? Mencari penatua di GKI Peterongan mudah atau susah Pak? Susah katanya. Wah, susah katanya. Nah ini balik lagi contoh. Kenapa kok banyak yang gak mau jadi penatua atau mungkin punya berbagai alasan untuk tidak mau jadi penatua? Saya pernah mendengar satu alasan Bapak Ibu, katanya, wah Pak, jadi penatua itu capek. Kenapa capeknya Pak? Jadi penatua itu keseringan rapat Pak. Di GKI kan kebanyakan rapat. Wah, katanya rapat terus kalau jadi penatua. Rapatnya sampai tengah malam lagi. Atau mungkin jadi penatua tiba-tiba, diminta untuk melayani ini, mendampingi itu. Atau tidak usah jadi penatua, jadi paduan suara, jadi pengiring musik dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kadang harus kita korbankan atau kita tinggalkan. Misal di waktu kita harus atau bisa berkumpul bersama keluarga, kita bisa mungkin liburan, kita bisa jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi harus rapat. Ketika kita ada kepentingan atau mungkin punya waktu luang yang bisa dipergunakan untuk healing, misalnya harusnya bisa jalan-jalan ke Dieng, disuruh tugas ngiringi musik misalnya. Ada kenyamanan-kenyamanan yang harus kita tinggalkan. Nah disinilah maksud Yesus. Maksud Yesus kepada orang itu, berani enggak kamu meninggalkan kenyamananmu? Berani enggak kamu menghadapi tantangan-tantangan? Dan secara tidak langsung Tuhan Yesus juga menekankan komitmen. Komitmen tentang apa? Untuk siap hidup dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari ayat 59 dan 60.
Apa yang orang kedua katakan? Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Apa maksudnya? Jadi permintaan untuk menguburkan ayahnya biasanya itu kan wajar ya Bapak Ibu. Anak yang berbakti sekali. Tapi ada maksud lain juga nih. Bisa saja apa yang dikatakan oleh orang kedua ini adalah sebuah isyarat untuk menunda. Untuk menunggu sampai orang tuanya meninggal dulu, dan ini kita nggak tahu waktunya kapan. Jadi dia mengatakan sama Yesus, Yesus aku mau mengikut engkau, tapi tunggu orang tuaku meninggal dulu ya Tuhan. Kalau orang tuaku udah nggak ada, oke deh, aku ikut engkau. Sama kadang-kadang ketika kita melayani juga banyak alasan-alasan begitu ya Bapak Ibu. Saya mau deh jadi pemimpin nyanyian, pemimpin pujian. Saya mau deh jadi pemusik, tapi tunggu anak saya selesai kuliah dulu ya. Padahal anaknya baru TK Bapak Ibu, masih TK. Besok deh kalau anak saya udah selesai kuliah saya mau deh jadi pemain musik. Nah, kadang ada aja alasannya untuk menunda-nunda. Besok. Aduh maaf saya lagi sibuk sekarang, nanti aja deh. Diminta melayani alasannya pasti sibuk. Sibuk inilah, sibuk itulah. Tapi giliran minta sama Tuhan pengennya cepet. Tuhan, saya pengen ini Tuhan. Tolong dikabulkan Tuhan, seolah-olah harus hari itu, saat itu juga harus kudu wajib dikabulkan oleh Tuhan. Coba bayangkan kalau gantian Tuhan yang bilang, maaf saya lagi sibuk. Coba bayangkan kalau Tuhan yang gantian ngomong itu sama kita. Apa perasaan kita? Di sini Yesus menunjukkan bahwa prioritas yang utama dalam melayani Tuhan adalah pewartaan kerajaan Allah. Jangan kebanyakan alasan untuk menunda-nunda. Dan di ayat 61 sampai 62, di sini apa yang kita lihat dari orang ketiga? Orang ketiga ini mengatakan, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Orang ini mengikuti Yesus tapi dengan syarat. Orang ini ingin mengikuti Yesus, tapi dia tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Dia masih terjebak masa lalu Bapak Ibu. Dia belum bisa move on. Di sini ada yang belum bisa move on? Ada teman-teman yang belum bisa move on? Oh ada. Coba bayangkan, kalau kita belum bisa move on, bisa nggak kita melangkah atau membuka lembaran baru dalam hidup kita? Bisa nggak? Kan nggak bisa ya. Kita harus move on dulu. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa menoleh ke belakang saat membajak tanah itu akan merusak strukturnya. Di sini Yesus membalas setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Coba Bapak Ibu ketika melihat orang sedang membajak sawah ya, dia kan pasti akan fokus melihat jalan yang di depannya. Supaya apa? Hasilnya itu lurus. Supaya tanahnya ini bisa ditanami. Tapi kalau orang yang sedang membajak ini dia noleh ke belakang, gak fokus sama apa yang di depannya, akhirnya apa? Hasilnya miring-miring dan akhirnya tanah tersebut tidak bisa ditanami. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin melayani Tuhan tapi kita masih terjebak masa lalu, kita merasa aduh saya belum pantas, saya masih banyak dosa dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita gak melayani. Atau mungkin ketika kita melayani tapi kita masih terjebak dengan ketakutan, trauma-trauma yang pernah kita dapatkan. Akhirnya apa? Pelayanan kita gak maksimal. Ketika kita melayani terus ada yang berkomentar, aduh ini bacanya gimana sih? Aduh ini nyanyinya gimana sih? Terus kita mendengar suara itu. Akhirnya apa? Ketika kita nyanyi lagi minggu depannya kita ingat, aduh kemarin aku dikomentarin ini. Akhirnya apa? Jadi takut, malah suaranya jadi gak bisa keluar. Malah akhirnya apa? Kita gak melayani. Dan percakapan dengan orang yang ketiga ini adalah sebuah simbol ketidakfokusan, ketidaksetiaan. Jadi kalau mau mengikut Tuhan ya sudah, lihatlah ke depan, ke rencana yang sudah Tuhan berikan. Karena ketika Tuhan mempercayakan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua tugas pelayanan dari Tuhan,
Berarti Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik juga untuk kita. Karena apa? Yang lebih tahu rencana hidup kita kan Tuhan toh. Jadi ikutlah rencana Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita merespon panggilan Tuhan dengan segera. Gak usah menunda-nunda. Jangan kebanyakan alasan. Giliran berdoa minta sesuatu pengennya cepat dikabulkan. Tapi giliran dipanggil Tuhan untuk melayani, aduh nanti dulu Tuhan, sedang sibuk Tuhan. Giliran ada penatua yang datang, Pak besok jadi penatua ya untuk masa pelayanan depan, aduh nanti. Ada rekan-rekan dari paduan suara atau kelompok-kelompok komunitas lainnya mengajak kita untuk ikut kegiatan-kegiatan, memanggil kita untuk ikut yuk besok ada acara nih badminton misalnya. Aduh nanti dulu, lagi sibuk, aduh nanti dulu lagi ke Seleo misalnya. Ada aja alasannya. Bapak Ibu lebih pilih dipanggil oleh rekan sepelayanan atau milih dipanggil Tuhan langsung Bapak Ibu? Pilih mana? Nah jadi bersyukur kalau masih Bapak Ibu penatua, rekan-rekan komunitas pelayanan gerejawi yang manggil tuh bersyukur. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, manfaatkanlah waktu itu untuk siap membajak ladangnya Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Gak usah nunggu tarsok nanti, keburu gak bisa apa-apa baru kita menyesal. Aduh iya kemarin aku udah dipanggil tapi gak mau, sekarang udah gak bisa apa-apa baru aku menyesal. Jangan sampai seperti itu. Jangan pernah menunda untuk terlibat dalam pelayanan selagi masih ada waktu. Fokus ke depan, jangan menoleh ke belakang. Karena ketika Tuhan sudah mempercayakan tugas pelayanan itu kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, berarti Tuhan memampukan kita juga untuk melayaninya. Karena apa? Hidup kita kan dituntun oleh Roh. Tuhan yang memampukan kita. Ketika Bapak Ibu diminta untuk bernyanyi, berarti Tuhan juga akan memampukan Bapak Ibu untuk bernyanyi. Jangan alasannya, aduh saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa ini. Bapak Ibu diminta untuk jadi penatua, berarti Tuhan percaya dan Tuhan memampukan Bapak Ibu untuk menjadi penatua. Karena apa ya? Karena Tuhan sendirilah yang menjadi bagian dari kekuatan kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memampukan kita. Dan mari sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Sampai saat ini di sepanjang kehidupan kita, apakah kita sudah siap untuk membajak ladangnya Tuhan? Atau kita masih sibuk menunda? Kita mau mulai sekarang atau nanti dan akhirnya kita terlambat. Terlambat sudah untuk melayani Tuhan dan akhirnya kita menyesal. Mana yang kita pilih? Dan sekarang adalah waktunya untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari ikut serta dalam misi kerajaan Allah. Mari ikut serta berkarya bersama Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Mari berkarya bersama dengan Tuhan yang telah memampukan kita untuk bisa melayani. Mari berkarya bersama dengan Tuhan yang ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita untuk bisa melayani Tuhan dengan setia. Amin.